kami untuk mengefisienkan waktu sekaligus Ustaz Hadi Nur Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang literasi, dari literasi menuju revolusi gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya persilakan kepada Ustaz Hadi untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang luar biasa sehingga teman-teman dan juga saya bisa belajar lebih banyak lagi. Kepada Ustaz, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Para kawan-kawan, para aktivis, para pejuang literasi, para pejuang dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmat untuk kita semua sehingga Allah selalu berikan kita keberkahan dan Allah selalu memberikan kita syaja'ah, keberanian. Salawat serta salam tercurah pada uswah kedua kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin para pergerakan dan para penuntun umat. Mudah-mudahan kita selalu dalam syafaatnya dan semoga beliau diberikan kesejahteraan bersama para sahabatnya, keluarganya, para tabiin, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Baik. Tadi sebelum dimulai saya mendengarkan visi dan misi kami ya. Ada 3 hal yang saya catat ya, dan ini kaitannya dengan revolusi pergerakan pemuda. Selama ini orang dianggap kalau dia nongkrongnya di perpustakaan, kalau dia nongkrongnya di dunia literasi, dunia perbukuan, seakan-akan itu adalah orang yang hanya pandai berteori. Ya. Jadi orang dianggap kalau kutu buku itu dianggap orang yang paling banyak teori, ya. Seakan-akan ini menjadi jurang pemisah, ya. Marojal bahraini yaltaqiyan. Ya, ada bainahuma barzahul la yabghiyan. Seperti ada dinding yang kokoh gitu. Nah, kita ingin membicarakan tentang bagaimana anak-anak muda, ya, zaman revolusi yang mereka kemudian benar-benar melahirkan revolusi pergerakan. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kekuatan orang yang berilmu, ya, Allah sampaikan ya, dalam surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Al-Alaq 1 sampai 5. Pertanyaan kita, ya, kalau kita lihat tafsir tartib nuzuli, ya, tafsir yang sesuai dengan turunnya wahyu, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat wahyu yang pertama itu Al-Alaq? Agar kita diperintah oleh Allah itu membaca, melakukan riset, ya, membuka ya, literasi. Ya. Dalam tafsir Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas menyampaikan dalam tafsirnya, ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama itu adalah Al-Alaq. Yang pertama, Islam itu adalah agama ilmu. Dan ilmulah, ya, kata Ibnu Abbas, yang akan memandu seseorang dalam bercahaya. Jadi Islam itu adalah agama ilmu, agama peradaban. Ya. Kalau itu tadi tafsir Ibnu Abbas. Atau kalau kemudian kita buka tafsir fi dhihalil Quran, ya, Said Qutb rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Said Qutb dalam tafsirnya fi dhihalil Quran, ya, mengapa ayat yang pertama itu surat Al-Alaq? Ya, kata Said Qutb, ya, Allah ingin mengajarkan kepada manusia, ya, sebagai khalifatul fil ar, sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi, ya, khalifatul fil ar itu kan wakilnya Allah di muka bumi, ya, agar dia selalu, ya, menjauhi sifat-sifat kejumudan, sifat-sifat taklid, bahwa manusia itu diberikan oleh Allah al-aqal, akal, yang itulah membedakan manusia, ya, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Allah berikan akal. Ya.
Kalau otak semua punya semua hewan punya otak. Ya, makanya antum biasa makan otak-otak ikan kan? Ya. Antum doyan banget tuh. 2.000 perak makan otak-otak ikan ya. Akhirnya otaknya kayak ikan kita. Itu kata Said Qutb. Artinya Islam itu adalah agama yang memberangus kejumudan. Ya, taklid. Ya, tadi kami itu sudah membangun frame-nya di situ. Lalu kalau kita baca analisa almarhum Pak Kunto Wijoyo, seorang sosiologi muslim, seorang budayawan dan sejarawan Islam. Ya, kata almarhum Pak Kunto dalam bukunya Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi. Ya, kenapa Allah turunkan surat Al-Alaq pertama kali ke muka bumi? Ya, itu adalah teologi pembebasan manusia. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak ditakuti, kecuali Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang berilmu, dia akan melahirkan kekuatan, saja'ah. Dia tidak akan punya sifat lemah, tidak akan pernah jiwa pengecut. Dan itulah yang benar-benar dibuktikan oleh para pemimpin-pemimpin pergerakan kita. Mulai dari Pak Natsir, Bung Karno, Bung Hatta, Kasman Singodimedjo, ya, Agus Salim, ya. Mereka orang-orang yang luar biasa cinta ilmunya, ya. Dan cinta ilmu yang mereka lakukan saat itu dalam masa penjajahan. Oke lah, saat itu kita sedang dijajah secara fisik, ya. Tetapi, ya, jangan sampai kemudian kita terjajah jiwa kita. Nah, tadi kami sudah membangun framework, ya, bagaimana ya dari keberanian itu akan melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan tidak akan lahir kalau kita tidak punya kebebasan berpikir. Ya, ya. Kemerdekaan tidak akan lahir kalau kita tidak punya kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir tidak akan berjalan, ya, kalau seseorang, ya, masih dalam kungkungan kejumudan, masih kungkungan dalam hurufat, masih kungkungan dalam budaya tahayul. Itulah yang dikecam oleh Ahasan. Ya, Ahasan seorang guru besar Persatuan Islam dan gurunya Pak Natsir. Ya, kesyirikan modern itu harus diberantas. Dan kesyirikan modern itu ya harus diberantas. Ketika apa? Dia tidak menegakkan nilai-nilai tauhid. Nah, tauhid itu, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita bukan hanya baca, bagaimana baca itu harus mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Pak Kunto Wijoyo menyebutnya teologi pembebasan. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, ya, pergerakan pemuda, ya, dari literasi ke revolusi. Revolusi tidak akan hadir, perubahan, peradaban tidak akan lahir, kemerdekaan tidak akan lahir kalau itu tanpa budaya literasi, yaitu budaya ilmu. Kita saat itu sedang dijajah. Contoh misalkan tahun 30-an. Tahun 30-an kalau kita baca memoarnya Pak Natsir, dari tahun 30-an ya, sampai tahun 1940-an, ya. Sebenarnya dari tahun 1920-an, ya. Anak-anak SMA di zaman Belanda, ya, AMS saat itu, mereka diwajibkan 1 tahun, ya, diwajibkan membaca 35 sampai 37 buku. Ya, 35 sampai 37 buku. Saya rekomendasikan teman-teman baca buku ini. Ya, percakapan antar generasi, perjuangan seorang bapak. Ya, ini adalah percakapan, ya, antara kader-kadernya Pak Natsir, ya, dengan Pak Natsir. Di situ Pak Natsir menulis tentang 2 hal. Ya, pertama, guru dan buku. Kata Pak Natsir, kami saat itu sedang dalam masa penjajahan. Tetapi ketika kami dijajah, ya, otak kemerdekaan kami tidak terjajah. Sehingga kami terus berpikir bagaimana melahirkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin, kata Pak Natsir,
entah itu generasi kapan merdeka itu bisa lahir, tetapi kami sudah berpikir bagaimana kemerdekaan Indonesia itu harus berdaulat. Dan itulah ya kata Pak Nasir, kami mempunyai kemerdekaan karena kami dididik dengan buku. Oleh karena itu Pak Nasir sejak SMA itu bisa membaca 40 sampai 45 buku. Dan buku yang dibaca ya, kalau kita lihat buku apa saja yang dibaca oleh Pak Nasir, kita bisa melacak dalam bukunya Kapita Selecta. Ini bukunya Pak Nasir ya. Judulnya Kapita Selecta. Saya disampaikan katanya anak-anak kami itu bacanya Kapita Selecta. Benar apa enggak benar? Ya, mudah-mudahan sih hoax ya. Kader-kader kami katanya wajib baca Kapita Selecta. Mudah-mudahan hoax. Nah, ini kan kumpulan karangan Pak Nasir ya. Kalau kita baca dari sejak usia 19 tahun sampai 25 tahun tulisan ini ya. Itu tulisan-tulisan yang Pak Nasir tulis ya, itu adalah untuk melawan penjajah. Dan yang kedua, tulisan Kapita Selecta ini ditulis ya untuk bagaimana membangkitkan umat Islam ya, dari kejumudan, dari kebodohan, dan bagaimana umat Islam melahirkan as-sohah ya, kebangkitan. Kebangkitan itu tidak akan lahir kalau kita tidak diberikan oleh Allah ya kecerdasan yang luar biasa. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yaitu ulul albab. Nah, tadi anak-anak kami bilang ya, kader kami itu salah satunya apa? Malam apa? Siang seperti singa, malam seperti rahib. Itu ulul albab itu seperti itu. Nah, sekarang aktivis itu terbalik. Ya. Siangnya pada tidur, ya, malamnya pada ronda, malamnya pada begadang. Nah, jadi dari situ saja kita sudah hilang menjadi kader ulul albab. Siang itu kita harus seperti singa. Ya. Harus melawan kebatilan, harus melawan kezaliman, harus melawan ketidakadilan. Ya. Satu singa, dia akan menjadi raja hutan. Yang kita lahirkan hari ini, yang kita butuhkan hari ini adalah pemuda-pemuda singa. Bukan pemuda-pemuda yang mental kebo. Ya, pemuda-pemuda yang mental kebo yang hanya berpikirnya ya makan. Yang hanya berpikirnya makan. Dan membesarkan perutnya. Nah, kalau dulu ya masa-masa revolusi ya, para pemimpin-pemimpin kita itu seperti Bung Karno, Hamka, Natsir, Tan Malaka, Syahrir, dan sebagainya. Mereka itu yang mereka besarkan itu adalah akalnya, otaknya. Ya, makanya kata Bung Karno, aku tidur sejak remaja, sejak muda, aku tidur selalu bersama buku dan majalah. Ya, Hamka mengatakan buku itu adalah jantungnya kita. Ya, membaca buku-buku yang baik seperti memberi rohani yang baik. Misalkan contoh, kalau teman-teman baca memoarnya Buya Hamka atau memoarnya Natsir, kehidupannya Natsir, Firdaus A.N., Isa Ansori, dan sebagainya, ya, mereka itu selalu mengutip kata-kata Iqbal. Iqbal. Ya. Iqbal bukannya artis yang film apa Pramudia ya, bukan. Yang sama siapa? Dilan. Siapa? Dilan. Oh, Dilan. Oh, apa antum ya? Alhamdulillah. Allah kan saya Iqbal dengan Dilan. Jadi saya dilupakan bersama Allah. Sehingga saya harus nanya kepada ahlinya. Baik, ditutup dulu. Baik. Nah, Iqbal seorang sastrawan Pakistan. Ya, antum bisa baca itu. Dan sastra Iqbal, puisi-puisi Iqbal itu membangkitkan para pemuda-pemuda Islam. Atau kalau kita baca bukunya Hamka deh, judulnya Dari Lembah Cita-Cita. Bagaimana Hamka menulis semangat tulisannya di saat usia 18 tahun. Itu terinspirasi dari Iqbal.
Iqbal seorang pemuda Islam dari India, ya, kemudian dia mempunyai cita-cita negara Islam yaitu negara Pakistan yang kemudian terwujud ya, setelah dia sudah tiada. Saya ingin mengatakan kepada antum semua, membaca itu melahirkan keberanian, sajaah, dan membaca juga melahirkan hikmah. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan hikmah kepada kita. Nah, oleh karena itu para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah ketika kita menuntut ilmu harus semata-mata karena Allah. Membaca literasi bukan banyaknya baca buku yang kita baca, tetapi bagaimana baca buku yang kita baca itu mengantarkan kita kepada Allah Rabb semesta alam. Itulah yang disebut almarhum Pak Kunto melahirkan teologi keyakinan pembebasan. Dan itulah yang benar-benar dibaca oleh para pemimpin kita. Sehingga ketika mereka dijajah, seperti zaman-zaman kemerdekaan, revolusi seperti Natsir, Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, Cokro Aminoto, Hamka, dan sebagainya. Tapi mereka kemudian ya, punya keyakinan ya, akan kepada pertolongan Allah. Makanya kemerdekaan kita ya dalam diktum Undang-Undang 1945 yang setiap kita baca hari Senin, bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia atas rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan kita itu lahir ya karena kita punya semangat cita-cita, cita-cita perjuangan dan kita lakukan dalam revolusi perjuangan. Sehingga Allah berikan futuhat, kemenangan buat kita. Dalam masa-masa perjuangan itu kita tidak pernah melakukan kesyirikan, kita tidak pernah melakukan kemunkaran, ya, kemunkaran akidah, kemunkaran muamalah yang kemudian terjerembab dalam perbuatan syirik, bid'ah, khurafat, tahyul dan sebagainya. Nggak ada ceritanya para pahlawan itu mereka bersekutu dengan iblis, nggak ada. Nggak ada ceritanya para pahlawan kita itu kemudian miara tuyul gitu ya. Ya, ada mungkin. Nggak ada. Pahlawan kita kemudian dibacok nggak mempan, ya ditembak kemudian pelurunya balik lagi itu ke kafir Belanda, nggak ada. Mereka berjuang benar-benar fi sabilillah. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buku dan guru yang membimbing kita. Makanya saya berharap ya diskusi kelas progresif kita ini ya ada beberapa buku yang harus Anda baca dan itu saya wajibkan ya, karena kalau nggak diwajibin ya gimana gitu. Contoh Kapita Selekta ini teman-teman ini harus punya. Kalau teman-teman ingin jadi negarawan ya teman-teman harus membaca buku-buku yang berat. Buku-buku yang berat itu bukan ditimbang berat, bukan. Gagasannya besar. Kalau ingin jadi negarawan. Tapi kalau ingin jadi politikus, nggak usah baca buku Natsir. Nggak usah baca buku Hamka. Ya, baca komik saja sudah cukup. Kalau jadi politikus. Ya. Tapi kalau ingin jadi negarawan, ingin merawat negara Indonesia, dan bagaimana ingin menjadi pewaris, pelanjut NKRI, kita harus membaca ya, pemikiran para founding father kita. Oleh karena itu Tan Malaka mengatakan, ya, ini salah satu tokoh yang saya kagumi ya, selain Pak Natsir, selain Haji Agus Salim, Cokro. Ya. Saya cukup mengagumi Tan Malaka. Nah orang akhirnya karena dia nggak baca, seakan-akan kemudian orang menuduh Tan Malaka itu adalah komunis. Padahal bukan. Kata Tan Malaka, selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu, dan memang perlu, pakaian dan makanan itu harus dikurangi. Jadi kata Tan Malaka, selama toko buku ada, selama itu juga perpustakaan bisa kita bentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan itu harus dikurangi. Ya, jangan kemudian kita sibuknya COD ya.
COD buku apa COD apa baju, sweater, ya, celana, ya, yang macam-macam gitu. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ya, bro and jomblo, kita ingin apa? Bagaimana buku itu melahirkan kekuatan. Panglima Besar Jenderal Sudirman, tatkala seorang anak muda yang usianya 34 tahun saat itu menjadi Panglima Besar TNI. Di saat fisiknya lemah, lalu kemudian jantungnya apa? Dalam keadaan sakit, ya. Beliau kemudian memompa, ya, para pasukannya dengan membaca kisah-kisah heroik perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Jadi setiap istirahat beliau membaca buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh ulama Indonesia, ya, Kiai Haji Munawar Khalil. Judul kitabnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman saya sarankan cari itu buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan kalau kita baca asas, ya, pendirian JIB, ya, dan programnya Jong Islami Tenbon waktu kajian kita lalu, ya, salah satu tujuan JIB adalah membuka perpustakaan, ya, membuka taman baca. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca kita akan melahirkan sajaah. Dengan membaca kita akan melahirkan gagasan-gagasan besar. Dan dengan membaca kita akan mempunyai kekuatan untuk selalu bangkit. Tidak ada kebangkitan di dunia ini kecuali dengan ilmu. Tidak ada peradaban besar di dunia ini. Peradaban yang bertahan lama. Wallahi demi Allah. Dan saya bersaksi kecuali peradaban Islam. Islam pernah berjaya, ya, di Timur Tengah. Ya, Islam pernah membangun peradaban, ya, dari zaman jahiliyah, ya, menuju zaman yang luar biasa terang benderang. Dan Rasulullah SAW lakukan selama proses 23 tahun. Kemudian terus Islam sampai masuk ke Eropa, sampai kemudian Islam pernah berjaya di Andalusia. Islam pernah berjaya di Baghdad. Bahkan Islam pernah berjaya di Andalusia selama 800 tahun. Itu sebuah peradaban yang sangat besar. Dan peradaban Islam, setiap Islam ada, ya, itu menjadi payung, ya, menjadi penyubur, ya, buat, ya, agama-agama yang lain. Itulah kenapa Islam disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah apa? Karena Islam adalah agama ilmu. Ya. Makanya iblis itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, para kawan-kawan, iblis itu lebih takut sama orang berilmu daripada orang beribadah. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengisahkan, ya, suatu ketika ada pemuda sedang tidur di masjid. Ya, iblis masuk ke masjid, kaget iblis. Akhirnya iblis balik lagi keluar lagi dari masjid. Ya, kata temannya, iblis, kenapa lu keluar? Itu orang lagi tidur di masjid. Ya, justru lu ganggu itu, ya, lu goda dia karena dia asyik lagi tidur di masjid. Bukan masalah tidurnya, kata si iblis itu. Ya, justru yang gua ganggu nih, ya, orang tidur yang di dalam masjid ini adalah orang yang berilmu. Ya, lalu iblis yang kedua masuk. Ya. Suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang beribadah. Ya. Kemudian diganggu sama si iblis, ya. Dan kemudian si pemuda beribadah ini akhirnya apa? Tergoda oleh iblis, ya, oleh rayuan-rayuan iblis. Kenapa? Karena si pemuda yang beribadah ini beribadah tanpa berilmu. Antum beribadah sebanyak apapun, kalau tanpa ilmu, fahuwa raddun, kan kata Nabi. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ilmu itulah yang akan diterima amal ibadah kita. Dan tentunya selain ilmu adalah, ya, ikhlas. Begitu juga orang berilmu. Orang berilmu itu dirusaknya oleh iblis adalah karena masalah keikhlasannya. Ya. Keikhlasannya. Nah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca bukunya Bung Hatta ini. Ya, ini saya membaca Bung Hatta ini waktu kelas 2 SMA. Ya, Bung Hatta judulnya Memoir. Ini pengalaman-pengalaman Bung Hatta. Jadi waktu Bung Hatta
sekolah di Belanda, ya, di jantungnya penjajah, ya. Setelah selesai studi, ya, setelah studi di Belanda, beliau ngambil jurusan ekonomi, pulang ke Hindia Belanda, pulang ke Indonesia, ya, itu hampir disebutkan itu 5-7 koper, ya, bukunya Bung Hatta. Ya, kopernya bukan koper kecil, ya, koper besar. Ya, ya. Makanya Bung Hatta, ya, itu sangat marah kalau buku yang dia pinjam itu dirusak, dipinjamkan. Ya, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, orang bodoh itu adalah orang yang gemar meminjamkan buku. Ya. Dan orang jahat adalah orang yang meminjam buku, ya, dan tidak pernah mengembalikan buku. Tapi kata Gus Dur, ya, kata mendiang Gus Dur, kata Gus Dur, orang yang bodoh itu adalah orang yang meminjam buku, yang meminjamkan buku. Tetapi yang lebih bodoh lagi, kata Gus Dur, dialah yang mengembalikan buku. Orang yang pinjam buku dan mengembalikan buku. Nah, itu lebih bodoh lagi. Makanya sampai sekarang saya itu pelit sama buku. Kenapa? Karena buku itu, ya, sulitnya kita mencari buku itu kan minta ampun. Ya, mulai dari harga buku yang lumayan mahal, ya, lalu kemudian perjuangan kita mencari buku, dan buku-buku yang kita cari juga belum tentu kita dapatkan. Oleh karena itu, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kata Harun Maruki, seorang intelektual Jepang, cendekiawan Jepang, orang besar itu, ya, kalau dia berpikir apa yang orang tidak pernah pikirkan. Tapi kalau orang biasa adalah orang yang berpikir yang sama, dipikirkan sama seperti orang lain. Itu kata Harun Maruki. Jadi kalau antum ingin jadi orang besar, orang luar biasa, kita berpikir apa yang orang tidak pernah pikirkan. Nah, itu adalah kalau kita tidak diberikan oleh Allah ilmu. Karena itu para kawan-kawan, ini ada buku yang luar biasa, bukunya tebel 1031 halaman. Ini judulnya Aku Bagian Umat, Aku Bagian Bangsa. Nah, kader-kader mahasiswa saya sarankan baca buku ini. Ini ditulis oleh Pak Deliar Nur. Ini adalah mantan ketua PBHMI, pengurus besar HMI tahun 50-an. Ini buku ini, ya, saya baca saat saya S1 kuliah, semester 1. Tebelnya 1000 halaman. Dan ini, ya, benar, ini adalah sandaran saat saya tidur. Jadi kalau orang tidur kan pakai bantal, ya. Kalau saya sandarannya itu tidurnya pakai buku. Dan ini salah satu buku yang asik buat saya sandarin. Karena Bung Karno itu mengajarkan kepada saya, kata Bung Karno, aku hidup selalu tidur bersama tumpukan majalah dan buku-buku. Bagaimana kita ingin melahirkan revolusi, perubahan di tengah zaman milenial hari ini, kalau yang selalu kita pegang adalah handphone. Kalau yang kita baca, ya, bukan bicara hal-hal yang besar. Kalau yang kita bicarakan hal yang remeh-temeh. Kalau yang kita diskusikan bukan hal yang luar biasa. Oleh karena itu Pak Nasir, ya, ketika membaca buku usia 22 tahun, dia baca buku bahasa Arab. Ya, kitab bahasa Arab itu judulnya Limadza ta'akharul muslimun wa limadza taqaddamal ghairuhum. Ya, mengapa Islam menjadi mundur dan mengapa di luar Islam menjadi maju. Buku ini ditulis oleh seorang politik Islam dari Suriah. Namanya Syekh Amir Syakib Arslan. Dan buku ini menginspirasi para dunia Islam, ya, para tokoh-tokoh dunia Islam, agar umat Islam ini bangkit, ya, dari penjajahan. Dan buku ini menjadi inspirasi para pemimpin-pemimpin Islam saat itu. Kemudian diterjemahkan mengapa Islam menjadi mundur. Judul bukunya Limadza ta'akharul muslimun wa limadza taqaddamal ghairuhum. Ya, mengapa Islam menjadi mundur dan mengapa di luar Islam menjadi maju. Ya, bentar saya ambilin bukunya, ya. Nah, ini bukunya mantep banget nih. Teman-teman, saran saya, ini buku yang saya wajibkan ke teman-teman. Ya. Mengapa Islam menjadi mundur?
Ya, mengapa kaum muslimin mundur dan mengapa kaum selain mereka maju? Ya, ini diterjemahkan di Indonesia tahun 50-an oleh seorang ulama besar Kiai Haji Munawar Khalil. Dan buku ini menginspirasi anak-anak muda Islam untuk bangkit. Hamka ini usia waktu dia usianya sekitar 16 tahun ya. Dia cerita di kampung ya. Buku ini yang menjadi bacaan favorit ayah saya. Jadi suatu ketika kalau kita baca buku Hamka Ayahku, suatu ketika Hamka itu sering baca buku bapaknya gitu. Alhamdulillah saya pernah ke Maninjau. Di Maninjau itu kampung kelahiran Buya Hamka. Itu ada satu tempat namanya Kutub Kanana. Nah, Kutub Kanana ini adalah tempat kumpulnya, diskusinya para ulama dan tokoh-tokoh revolusi pergerakan di Maninjau. Ya, ada Haji Rasul, ada kemudian Syekh Ibrahim Musa Parabek, ada Ilyas Yakub dan sebagainya. Dan mereka mendiskusikan itu dari berbagai tema. Dan tujuannya adalah kemerdekaan. Ya. Dan salah satu yang didiskusikan oleh ulama-ulama di Maninjau saat itu, ya di Sumatera Barat, ini adalah buku ini. Ya, mengapa Islam menjadi mundur? Ya, suatu ketika Hamka masih kecil itu, kalau udah mereka pada pulang tuh teman-temannya bapaknya Hamka, itu dibaca sama Hamka. Ya, bahkan berapa kali buku bapaknya itu ketika bapaknya cari ya ternyata bapaknya memergoki Hamka itu membaca buku-buku bapaknya. Dan ini luar biasa ya. Orang besar itu ya, dilahirkan ya karena dia bukan orang kaya. Orang besar itu dilahirkan karena dia bukan keturunan dari orang hebat. Orang besar itu karena dia mempunyai gagasan-gagasan besar. Dan baca yang dia amunisi, ya asupan, vitamin yang dia dapatkan itu adalah vitamin-vitamin yang luar biasa. Ya, membaca buku-buku yang baik seperti memberi rohani yang baik. Baik, ini pengantar pemantik yang saya bisa sampaikan para kawan-kawan kami dan para kawan-kawan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah tadi peserta yang ikut ini, panitia mengkonfirmasi kepada saya, alhamdulillah ada 126 lebih ya dalam diskusi ini. Saya berharap kita berdiskusi, karena kalau tidak ada diskusi ini menandakan grup ini adalah jumud dan grup ini taklid apa yang saya omongkan. Sekian, terima kasih. Salam literasi merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Hadi yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Apalagi buat kita yang sekarang menjadi aktivis dan juga pemuda-pemudi Indonesia kayak gitu. Tadi sangat memantik semangat ya teman-teman buat kita membaca kayak gitu. Dimana Ustadz Hadi menyampaikan bahwa membaca itu menemukan keberanian gitu, membuat gagasan-gagasan yang besar kayak gitu. Yang mana orang-orang yang dulu, orang-orang yang besar itu sangat mencintai buku kayak gitu. Nah, diharapkan dari teman-teman ini boleh bertanya kepada Ustadz Hadi dan juga menyampaikan pendapatnya boleh untuk berdiskusi kayak gitu. Karena kalau kata orang sekarang, masa mahasiswa nggak berani sih ngomong di depan orang banyak kayak gitu kan. Jadi ayo buat teman-teman coba kita diskusi bersama gitu mengenai literasi ke revolusi kayak gitu. Langsung aja yang mau bertanya langsung open mic atau enggak langsung di komen boleh. Gitu silakan. Ya, Pak. Boleh. Ustaz Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai literasi, Ustaz. Banyak orang beranggapan bahwa teori itu tidak sesuai dengan praktek. Makanya nggak usah belajar teori, karena praktek itu nggak seperti yang diteorikan. Ini pemahaman seperti ini bagaimana cara menghadapi kayak gitu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya, baik. Jelas itu adalah pemahaman yang sesat ya dan menyesatkan ya, karena tidak ada praktek ya yang baik ya kalau itu bukan dari teori yang baik ya.
konsep yang baik ya. Justru dalam bergerak ya itu adalah harus kita mempunyai itu yang pertama khitoh, lalu yang kedua program kerja. Nah, kerja-kerja yang kita lakukan itu ya bukan kerja-kerja yang amburadul, kerja-kerja yang gerasak gerusuk. Nah, kerja-kerja yang kita lakukan ya itu harus berdasarkan konsep. Nah, konsep itu harus ya kita bangun ketika kita mempunyai khitoh. Khitoh itu langkah, tujuan dalam perjuangan. Misalkan teman-teman kami ya tujuan kami tadi ya, maka khitoh kami itu dengan konsep kami dan program-program kami itu tidak boleh bertentangan. Ya, makanya anak-anak kami itu tidak boleh menangani proyek-proyek, katakanlah maaf ya, proyek-proyek yang sifatnya bertentangan dengan kemerdekaan jiwa kita. Ya, karena jangan sampai kemudian kita menjadi pengkhianat ya, sejarah. Kan kata Ibnu Khaldun, ya, manusia itu ada 4 fase. Ada generasi perintis, ya, generasi pejuang, lalu yang kedua generasi pelanjut, dan yang keempat generasi penikmat, dan yang terakhir itu ya, summa nauzubillah, itu generasi penghancur. Nah, bagaimana generasi itu ya kita menjadi generasi pelanjut, bukan hanya menjadi generasi penikmat, ya. Ya. Kekuatannya adalah dengan membaca gagasan-gagasan para perumus ya, negeri ini atau para perumus organisasi yang tempat antum ya ikut ya. Nah, itulah saya kira teori itu sangat penting ya, dan teori itu harus dibangun ya, konsep itu harus dibangun kemudian diuji di lapangan ya. Karena kalau kita baca misalkan buku Das Kapital ya, Karl Marx dan Friedrich Engels ya. Kan Karl Marx itu hanya bermimpi saja. Dia bermimpi negara yang kemudian tanpa sekat. Negara yang kemudian semua sama rata, sama rasa. Ya, dia tidak pernah merasakan keberadaan cita-cita negara komunis yang dia bangun. Baru kemudian negara komunis itu, gagasan Karl Marx menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah negara ketika di zaman Lenin dan Stalin. Berbeda dengan ajaran Islam. Islam itu ya, konsep, teori dan konsepnya adalah Al-Quran dan ada di hadis. Kemudian ada aplikasinya. Aplikasi di dalam lapangan yang melahirkan peradaban-peradaban. Nah, peradaban-peradaban besar, peradaban Islam itu adalah ketika peradaban Quran menjadi, kalau kata Malik bin Nabi dalam kitab bukunya Suruh Ondahdoh, ya, kata Malik bin Nabi ini adalah intelektual asal Aljazair. Kata Malik bin Nabi, peradaban itu akan bangkit dan peradaban itu akan hancur ketika umat itu ya dekat kepada Al-Quran, dia akan bangkit. Tetapi sebaliknya, ketika peradaban Islam hancur, disitulah umat kita jauh dengan nilai Quran. Nah, kita jangan sampai kemudian kehilangan konsep. Nah, Al-Quran itu luar biasa, konsep yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dengan cara apa? Melakukan gerakan tadabbur Quran. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak tagline-nya di mana-mana, gerakan menghafal Al-Quran. Ya, sekarang sudah banyak para muhafiz, para hafiz ya, hafizah Quran. Maaf suaranya bisa ini peserta di ini. Sekarang sudah banyak penghafal Quran. Tapi yang belum dilakukan secara masif adalah melakukan gerakan tadabbur Quran. Menjadikan Al-Quran itu ya menjadi konsep minhajul hayyah. Ya, minhajul hayyah menjadi konsep kehidupan dan menjadi worldview peradaban. Dan itulah kemudian lahir Islamisasi. Islamisasi ekonomi, Islamisasi politik, ya, Islamisasi pasar, ya, Islamisasi kebudayaan. Nah, bagaimana kita mau melahirkan peradaban Islam
kalau kita ya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Nah inilah yang saya kira kenapa kekuatan Pak Natsir itu, kita membaca tulisan-tulisan Pak Natsir ya sampai sekarang tidak pernah kering. Bahkan kalau kita membaca tulisan-tulisan Pak Natsir itu akan selalu banyak hal yang baru. Kenapa? Karena Pak Natsir itu bukan hanya pandai berteori. Pak Natsir menuangkan konsepnya, ya menuangkan teorinya, karena dia selalu dekat dengan Al-Quran. Ya. Dan itu dibuktikan bagaimana setiap malam setelah melakukan qiyamul lail tahajud, ya, setelah melakukan qiyamul lail tahajud, beliau membaca Al-Quran dan membaca 3 tafsir Al-Quran. Setelah itu kemudian, ya, sampai subuh, sholat subuh, lalu paginya baru beliau membaca koran. Satu hari Pak Natsir itu membaca 5-6 koran. Ya, kalau kita kan terbalik, ya. Pagi itu kadang buka HP dulu, ya. Baru berikutnya buka Quran. Nah seharusnya kita ini, ya, revolusi itu, ya, penggerak revolusi. Ya, ketika kita sebelum melakukan aktivitas, ya, kita harus membuka Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah the walking of Quran. Al-Quran itu adalah konsep kehidupan yang bisa kita terapkan karena itu terus berjalan di ruang dan waktu. Ya. Nah, tafsir yang Pak Natsir baca itu adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Furqan, Al-Hasan, dan tafsir Said Qutb fi Dhihalil Quran. Nah, inilah yang saya kira kenapa para orang-orang dahulu itu hebat, ya, dan mendahului zamannya. Orang hebat itu adalah yang dimana pikirannya itu mendahului zaman. Itu seperti Hamka. Ya, gagasan-gagasan Hamka, gagasan-gagasan Pak Natsir sampai sekarang tidak pernah kering. Kenapa? Karena selalu dekat dengan Al-Quran. Misalkan Hamka itu ketika usia 13 tahun, abang iparnya itu Buya Sultan Mansur bilang kepada Hamka, Hamka, sebelum kamu baca buku-buku, ya, kamu harus dekat sama Al-Quran. Kamu harus kaji itu Al-Quran. Sehingga ya, Al-Quran inilah yang akan mengilmukan kamu dan akan memberikan kamu ilmu. Ya, lalu kemudian Buya Sultan Mansur ini, abang iparnya Hamka, kemudian itu memberikan kitab Fathur Rahman li Talabil Quran. Ya, Fathur Rahman itu adalah kitab yang Hamka baca usia 13 tahun. Itu adalah tentang semacam indeks-indeks Al-Quran. Al-Quran dan peradaban, Al-Quran dan ekonomi ini di surat apa? Al-Quran dan hukum, Al-Quran ekonomi. Jadi dibaca sama Hamka. Sehingga kalau kita lihat, Hamka ini menjadi multi talenta. Ya, zulujuh, ya, dalam bahasa Arab. Ya, orang yang bisa diteliti dari berbagai dimensi. Dia seorang ahli tafsir, Hamka dia juga seorang sastrawan, dia juga seorang budayawan, dia juga seorang politikus, dia seorang dai, dia juga seorang penulis. Kenapa? Karena dia punya interaksi dengan Quran. Dan dia juga sejarawan. Jadi itu anak kira itu Quran itu harus menjadi konsep kita. Jadi kita harus makanya Quran itu kan bukan konsep yang amburadul gitu ya. Dia itu tadarruj, ya, step by step. Step by step, ya. Ada marhalah, ya, atau dalam hukum itu disebutnya tadarruj, ya. Nah, makanya ana sarankan teman-teman membaca tafsir atau mengkaji Al-Qur'an itu sesuai dengan turunnya wahyu. Turunnya wahyu. Makanya kenapa Al-Qur'an itu pertama surat Al-Alaq, lalu yang kedua berikutnya kan surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudassir kan. Ya, di situ kemudian Allah mengajak kita agar kita selalu membangun madrasah malam. Ya, menjadikan Allah itu sebagai guru. Nah, ini luar biasa. Jadi sarana untuk belajar, sarana untuk baca buku, salah satunya adalah sebelum subuh. Dan menuangkan konsep-konsep pergerakan, revolusi, ya, waktu yang tepat adalah sebelum subuh. Ya. Teman-teman lihat bagaimana Bung Karno, Bung Hatta menyiapkan proklamasi, membacakan proklamasi, itu justru sebelum subuh. Ya. Bahkan Bung Karno itu dalam memuat ceritanya,
Dia nggak sempat makan apa-apa kecuali hanya beberapa suap makan nasi goreng karena memikirkan paginya harus membacakan proklamasi. Dan itu dibacakan pada waktu 19 Ramadan, 17 Agustus itu. Itu Akhi. Begitu tadi ya, Mas Jundi ya sudah bertanya. Boleh yang lain lagi? Atau gimana Mas Jundi, sudah puas dengan jawaban Ustadznya? Sudah lah ya. Dan tidak ada yang tidak puas, jangan puas ya. Iya benar. Jangan puas teman-teman, supaya bersemangat terus menggali ilmunya kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Karena waktu kita bersama Ustadz Hadi itu langka, jadi teman-teman harus menggunakan kesempatan kayak gitu untuk bertanya langsung kepada Ustadz kita. Silakan buat teman-teman yang bertanya, bisa di kolom chat ataupun langsung bertanya. Ya, silakan. Karena setelah ini saya harus menulis kembali. Nah, siapa teman-teman yang tadi yang mau bertanya? Muhammad Miftahudin. Ada Muhammad Miftahudin? Ya, silakan. Bismillah, cek. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Masnya kalau mau bertanya. Oh, ini untuk akhwatnya dulu ya? Oh ya, tafadhol kalau gitu. Ya, silakan. Kalau nggak ada aneh yang mau tanya lagi nih Ustaz. Cek, Ya, Bismillah. nanti. Suara saya kedengaran? Baik ya. Nanti antum curhat sama saya aja. Kedengaran Mas, Mas Muhammad Miftahudin terdengar kok. Oh, baik. Baik. Syukran jazilan wa jazakumullahu jazilal jazak kepada Ustadz Hadi Nur Rahman yang sudah menyampaikan materi tadi, sangat luar biasa sekali. Ustadz, izinkan Ana bertanya Ustadz, terkait beberapa kalimat yang tadi kan motivasi kita membaca buku itu sangat luar biasa sekali ya dari Ustadz, bahkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Buya Natsir maupun semenjak usia dini Ustadz sudah rajin membaca buku juga dan ulama-ulama yang disampaikan tadi. Akan tetapi Ustadz, di beberapa buku yang disampaikan oleh salah satu mujaddid, Syekh Allamah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam Muqaddimah Al-Wajiznya ya kalau nggak salah itu begini Ustadz, wa'jabani sohafiyan walaysa ma'ahu wala ma'ahu adabiyan, atau sohafi yang yang rajin ya pokoknya ngulik-ngulik buku gitu Ustaz ya, akan tetapi dengan buku tadi, dengan apa yang dia baca tadi, sohafi gitu kan yang tanpa guru, nauzubillah ya, membaca buku saja nggak, akhirnya bagian daripada adab maupun interaksi maupun apa sih kalau bahasa kita sekarang itu adalah interaksi antar cendekiawan maupun ilmu gitu kan, tanpa didalami, tanpa dicampuri dengan yang namanya adab Ustaz gitu, karena dia sohafi aja, karena hanya membaca buku saja gitu kan. Nah itu juga yang pernah Buya Hamka sampaikan di Pribadi Hebat Ustaz kalau nggak salah, dan yang membuat saya terkagum itu adalah seorang yang membaca buku akan tetapi menjauhi orang-orang, akhirnya jadi apatis atau jumud tadi Ustaz. Ini ajib Ustaz, orang baca buku tapi kok malah jauh dari orang, dan sohafi tadi malah hilang daripadanya adab gitu kan. Bahkan yang ajibnya lagi, beberapa teman-teman di kampus itu rajin membaca kitab syariah, ini akhirnya mudah mentahzir gitu Ustaz. Gitu kan, itu yang ajib. Makanya bagaimana peran-peran kami di kampus saya khususnya itu harus bagaimana bisa benar-benar mengenalkan fikroh syumulitul Islam itu gitu. Akhirnya artinya apa? Untuk mentahzir itu yang ditahzir tuh lihat-lihat dulu gitu kan, minimal sepaham dan sepadan. Nah, pertanyaan Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang sohafi tadi
ya, yang hanya membaca buku akan tetapi tanpa guru, dan juga bagaimana orang-orang yang tadi dia rajin membaca buku, ilmu yang mumpuni, kok bisa apatis atau jauh atau menjauhi orang. Nauzubillah min dzalik. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Syukron. Ya. Syukron Ahi. Antum kuliah di mana? Di Jakarta, Ustaz. Oh, subhanallah ya. Di Al-Qudwah di mana? Di Libya, Ustaz. Olivia. Iya. Oh, baik. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku termasuk Ibnu Mas'ud ya, termasuk juga Abdullah bin Mubarak ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku belajar adab selama 25 tahun kan. Baru kemudian aku belajar ilmu. Kalau aku belajar adab, ilmu akan datang kepadaku. Tapi kalau aku belajar ilmu, ya, adab tidak akan datang kepadaku. Dan aku belum tentu mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, adab segala-galanya. Dan itulah yang saya kira para ulama-ulama kita menulis adabul alim wal muta'alim. Ya, adab berilmu dan mengajarkan ilmu. Dan ilmu ini ya tidak boleh kemudian seseorang hilang. Baik hilang dari peredaran, satu. Lalu yang kedua, ya, dengan ilmu ini kemudian orang melahirkan sifat togo, bahkan kibir, ya kan, sombong. Ya. Nah, oleh karena itu ilmu itu harus melahirkan bukan hanya sajaah, bukan hanya berani, tapi juga harus melahirkan hikmah. Nah, itulah yang saya kira membaca buku itu harus bersama guru. Makanya dalam tradisi salaf ada istilah qiraatu ala syekh, ya kan? Membaca di depan guru. Kalau saya memaknai sekarang bukan hanya di depan guru, tetapi berdiskusi bersama guru. Dan ini tradisi ini qiraatu ala syekh. Ini tradisi salaf yang terus berjalan. Yang kemudian dalam Islam disebutnya mulazamah. Ya, bagaimana Natsir ya, bermulazamah dengan Ahasan. Natsir bermulazamah dengan Syekh Ahmad Sorkati. Natsir bermulazamah dengan Haji Agus Salim. Dan ulama-ulama kita itu, mereka bukan produk dari perpustakaan loh. Makanya, maaf ya, kalau ada seorang da'i atau ulama, dia hanya produk dari maktabah, ya, dia satu ya bisa mentahzir, lalu yang kedua tidak hikmah, dan yang ketiga ucapan-ucapan ilmu yang dia sampaikan itu tidak waqi gitu. Justru kan ketika kita berilmu, ya seharusnya kan itu untuk menatap dan melihat realita dengan kacamata ilmu. Contoh misalkan kita membaca berita hari ini, kita menonton televisi, kita membaca surat kabar. Nah, membaca surat kabar, menonton televisi, itu harus bukan hanya kita sebagai konsumtif, tapi kita membaca berita ya, dan menonton berita itu harus kita menganalisa dengan apa ilmu. Jadi kemudian jangan hanya kita nonton berita itu hanya menjadi orang yang konsumtif. Itulah kenapa kemudian majalah-majalah atau buku-buku yang beredar masa-masa perjuangan seperti majalah Al-Manar, majalah Urwatul Lusqa ya, yang ditulis oleh Abdu, oleh Rashid Ridho, oleh Jamaluddin Al-Afghani ya, dan buku-buku ulama-ulama kita, Syekh Amir Syakib Arslan dan sebagainya. Itu bukan hanya ilmu yang mengawang. Mereka ilmu yang kemudian menjadi ilmu terapan. Itulah yang kemudian hampir semua para pemimpin-pemimpin kita, ya seperti kayak Haji Wahid Hashim, saya cukup kaget gitu ya. Usia 16 tahun, Kiai Haji Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur itu, anaknya Syekh Hashim Asy'ari, 16 tahun itu sudah baca koran-koran Arab. Koran-koran Arab. Anak punya majalah Al-Manar tahun 20-an lah. Alhamdulillah anak-anak dapat. Dan itu isinya sangat luar biasa. Bagaimana Muhammad Abdu bicara tentang imperialisme,
bagaimana Muhammad Abduh bicara tentang kebangkitan Islam. Dan itu semua dibaca oleh para pemimpin-pemimpin Islam kita. Nah itu inilah yang kita perlu hadirkan hari ini. Bagaimana pemimpin yang ulul albab. Pak Natsir ya menerjemahkan ulul albab ini menjadi pemimpin yang alim, yang cinta ilmu, lalu cinta keadilan, berani melawan kezaliman, kata Pak Natsir, dan dia maju berpikir. Makanya diterjemahkan kan ulul albab itu kata Pak Natsir orang yang arosihul ilmi, ya kan? Orang yang cinta rakus dengan ilmu. Dan itu kemudian sifat-sifatnya kata Pak Natsir, ulul albab itu adalah ya malam hari seperti rahib, dia bermunajat kepada Allah, ya, melakukan gerakan tadabur Quran, ya kan, mengkaji konsep-konsep, ya, nilai-nilai ilahiyah. Lalu di siang hari, ya, dia kemudian seperti singa. Nah, kemudian lahirlah peradaban Islam itu. Ulul albab itu kan generasi kalau ditanya gimana generasi yang paling baik, ya adalah generasi Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, peradaban Islam ya itu adalah peradaban yang terbaik. Ya, dan makanya kita kritik bukunya Harun Nasution dalam Itba, ya kan, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Kata Pak Harun Nasution, ya zamannya Islam itu, zaman keemasan Islam itu adalah ketika lahir di Baghdad dan Cordova. Ya. Zaman cahaya Islam, zaman kebangkitan. Seakan-akan peradaban Rasulullah SAW itu bukan peradaban Islam yang bangkit. Nah ini justru yang harus kita kritisi. Oleh karena itu, kepada para kawan-kawan yang cinta ilmu, kepada orang-orang yang senang di perpustakaan, ya, jangan hanya kita berdialektika, jangan hanya kita kemudian hanya pintar dengan sendiri, tapi lakukanlah diskursus, ya, qiraatu alaih, lalu yang kedua melakukan muzakarah. Makanya ilmu itu kan kata Imam Syafi'i, ya, diuji itu adalah ketika kita semakin banyak bermuzakarah. Makanya ada salah satu disiplin ilmu, apalagi antum alumni Lipia, ada disiplin ilmu itu kan ada bulbas wal munazarah kan. Ada bulbas wal munazarah. Itu Islam luar biasa. Begitu juga ilmu usul fikih, ya, ilmu metodologi berpikir. Nah, teman-teman itu biasa yang senang mentahzir, lalu kemudian tidak melihat menghargai pendapat, katakanlah urusan fikih yang itu ranah masuk berbagai pendapat, ya kan. Kadang tidak melakukan dengan pendekatan usul fikih. Nah ini saya kira kenapa Imam Syafi'i itu mengkaji usul fikih lalu kemudian melahirkan kitabnya Ar-Risalah, ya. Itu menjadi panduan agar itu seseorang kemudian punya metode berpikir yang sistematis. Ya. Lalu yang terakhir, orang juga ya jangan sampai kemudian dia tidak berilmu, ya kemudian adalah pemimpin-pemimpin yang hipokrit, pemimpin-pemimpin yang absurd, dan pemimpin-pemimpin yang amburadul. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah mengatakan redupnya cahaya Islam, redupnya peradaban Islam, ya, baik kata Ibnu Khaldun baik di zaman Baghdad maupun di zaman Cordova, ya, atau bahkan kalau kata Ar-Raghib Asirjani, ya, hancurnya peradaban Islam di Turki juga karena tiga peradaban itu kemudian jauh dengan ilmu. Ya, para pemimpin-pemimpinnya sudah tidak mencintai ilmu, lalu para pemimpin-pemimpinnya menjadi kekuasaan. Dari situlah kemudian peradaban Islam di Baghdad dihancurkan sehabis-habisnya oleh Genghis Khan. Genghis Khan itu adalah satu bangsa, ya, satu pasukan, ya, yang menghancurkan peradaban Islam di Genghis Khan. Dan saya melihat ya bagaimana katakanlah kita mempunyai gagasan-gagasan yang saya kira bukan hanya mengawang, ya, justru di tengah segala kondisi kita hari ini
kondisi bangsa yang kurang sehat, di kondisi bangsa yang perlu diberikan amunisi-amunisi perjuangan, maka salah satunya untuk melakukan revolusi, bukan kemudian tiba-tiba anak-anak muda bakar ban di kantor DPR, di kantor MPR, ya kan, kemudian teriakan revolusi, hidup mahasiswa, ya kan. Tapi kalau ditanya buku apa yang Anda selama ini baca, buku sebulan apa yang Anda habiskan selama ini baca, bingung. Kan kita ini kan bukan hanya pintar teriak revolusi, tapi kemudian setelah itu apa? Selesai. Nah, inilah saya kira kita harus menyiapkan ini, ya. Ulul albab, kader-kader ulul albab yang kemudian lahirnya Al-Fatih. Al-Fatih itu kan disiapkan oleh ayahnya Sultan Murad II untuk menaklukkan benteng Konstantinopel itu dikirimkan guru-guru yang terbaik dan bacaan-bacaan yang menjadi amunisi untuk Al-Fatih menjadi orang yang punya jiwa sajaah. Jadi itu Ahi, kita harus punya diskusi yang lebih intens dan kampus-kampus itu, ya, Ana ingat dulu guru Ana pernah bilang mahasiswa itu adalah baca. Kalau dia tidak baca, dia itu bukan mahasiswa, tapi dia pernah kuliah. Nah, hari ini ijazah yang didapatkan di berbagai kampus itu bukan karena kita pernah baca, tapi karena kita pernah kuliah dan kita pernah sekolah. Dan ijazah tradisi salaf dengan tradisi sekarang kan sudah jauh dari konteks, ya, sejarah dahulu. Ijazah yang dilakukan oleh ulama salaf itu kan ketika seseorang sudah berilmu, benar-benar ilmu, dia baru kemudian mendapatkan ijazah. Baik ijazah dia mengajar ataupun dia dilulus. Nah, hari ini kan kita enggak. Dan ijazah dahulu itu karena orang pernah berpikir. Tapi sekarang, ijazah sekarang itu yang menandakan dia pernah sekolah. Belum tentu dia pernah berpikir. Nah, ini perlu kita dapatkan di luar bangku kuliah. Karena kuliah itu, saya selalu bilang ke para mahasiswa, antum kuliah dimanapun, baik di perguruan tinggi negeri maupun di luar negeri, ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah hanya 30%. Sisanya, kita membaca buku, melakukan riset, melakukan muzakarah, dan selalu berdiskusi dengan orang-orang alim. Dan ini tidak lepas dari para guru-guru, mentor-mentor yang luar biasa. Itu Akhi. Jazakallah jazilal jaza Ustadz udah menjelaskan. Sama-sama ya. Salam kenal, salam silaturahmi. BTW Ana belum jadi alumni Ustadz, masih semester 7. Mohon doa Ustadz mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Jazakumullah Ustadz. Sekali lagi jazakumullah. Terima kasih Pak Moderator. Iya. Itu tadi ya jawaban dari tadi. Lanjut Saya tadi. Bentar. Sebenarnya tadi mungkin Pak Munadi tadi sudah raise-kan ya. Assalamualaikum. Silakan Bapak. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Munadi. Sebelumnya buat teman-teman Ya. Terima kasih Ustaz. Menalu moderator. udah Kak. Semoga Ustaz senantiasa sehat ya. Ini temanya pemuda dari literasi ke revolusi. Iya, Pak. Bagaimana bentuk perencanaannya itu? Karena literasi itu kita ketahui bahwa kan banyak mengkonsumsi bacaan. Ya. Nah, sementara bagaimana mengaplikasikannya dalam bentuk revolusi kan. Jadi mohon penjelasan dalam bentuk gerakan apa yang akan dilakukan Ustadz sebagai melihat fenomena saat ini dan ke depannya Ustadz. Nah, itu aja Ustadz. Baik, makasih Pak Munadi. Ini subhanallah kawan saya dari Sumatera Barat ya. Makasih Pak, sehat selalu Pak Munadi. Dewan dakwah ya. Ya, dari Dewan Dakwah Sumatera Barat di Bukit Tinggi ya.
Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi lagi saya Pak ke Bukit Tinggi Pak, insya Allah awal Februari Pak, insya Allah. Oke. Baik, kawan-kawan, ini alhamdulillah juga ada kawan kita selain Pak Munadi, ada kawan kita dari Malaysia. Ini kawan saya lupa namanya. Nanti bisa bersapa. Ada dari Malaysia juga ini. Baik, pertanyaan Pak Munadi bagus ya. Contoh misalkan konkretnya yang pertama gini. Sebelum lahirnya Sumpah Pemuda, itu kan revolusi ya, revolusi para pemuda. Ya, tahun 28 yang kemudian mereka melakukan kongres ya. Dari kongres itulah kemudian melahirkan cita-cita yang sama, perjuangan yang sama ya. Lalu kemudian melahirkan para pemuda dari berbagai daerah ini untuk bersatu. Yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, tahun 1928. Ya. Tapi ingat ya, para pemuda itu dari berbagai daerah, ya, dari Ambon, Jong Sumatera, ya, Jong Celebes, ya, Jong Batavia dan sebagainya. Mereka bersifat kedaerahan, ya. Para pemuda itu berjuang bersifatnya kedaerahan. Nah, tahun 1924 ya JIB didirikan. Jong Islami Tenbon ya didirikan atas didikan oleh Haji Agus Salim. Anak-anak muda seperti Muhammad Rum, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimejo, ya, dan sebagainya, mereka berkumpul. Rata-rata mereka adalah dari aktivis dari Jong Java. Mereka datang ke Agus Salim karena kekecewaan mereka kepada tokoh-tokoh Jong Java yang tidak mengizinkan belajar Islam dalam pergerakan Jong Java. Lalu kemudian mereka datang ke Haji Agus Salim dan Agus Salim menyarankan agar mereka mendirikan pergerakan yang itu berdasarkan Islam, yang mempunyai semangat identitas perjuangan tidak mengenal batas geografis. Lalu didirikanlah 1924 Jong Islami Tenbon, dan kalau kita baca dari Jong Islami Tenbon itu, salah satu programnya itu adalah mendirikan perpustakaan dan mendirikan taman bacaan dan tempat diskusi di berbagai daerah. Ya, mendirikan perpustakaan, taman baca, dan tempat-tempat diskusi di berbagai daerah dengan spirit perjuangan Islam. Dan luar biasa, ya. Itulah yang kemudian mempercepat ya para pemuda daerah, mereka mempunyai pemikiran yang kemudian terbantu dengan kawan-kawan dari Jong Islami Tenbon, ya, sehingga Sumpah Pemuda, ya, revolusi Sumpah Pemuda itu, ya, itu tidak lepas ya dari peran aktivis Jong Islami Tenbon. JIB. Dan itu berawal dari literasi. Ya, bahkan kalau kita lihat program-program JIB itu ya tadi yang saya sampaikan adalah diskusi ya, dan memperbanyak taman-taman bacaan. Dan tempat-tempat diskusi itu dimentori oleh Haji Agus Salim. Dan Kasman Singodimejo ya pernah menjadi ketua JIB tahun 30-an itu. Dan dia hadir tahun 28 ya yang ikut mendorong Kongres Sumpah Pemuda. Ya, Kongres Sumpah Pemuda. Yang hadir itu dari JIB ada Kasman Singodimejo, ada Muhammad Rum ya. Dan Syamsur Rijal yang usianya mereka tidak ada di atas 20 tahun. Luar biasa. Di atas 20 tahun. Makanya para kawan-kawan yang dimuliakan Allah ya, tidak ada peradaban besar di dunia ini kecuali lahir dari tangan anak-anak muda. Tidak ada kebangkitan di dunia ini kecuali lahir dari tangan anak-anak muda. Ya, adapun orang tua hari ini yang pernah mengalami masa-masa perjuangan, merekalah yang kemudian ikut mendorong anak-anak muda. Tetapi yang tampil dalam perjuangan itu adalah anak-anak muda. Seperti tadi, ya, masa-masa revolusi pergerakan tatkala lahir Kongres Sumpah Pemuda. Anak-anak muda berkumpul, usianya tidak ada di atas 25 tahun, Indonesianya juga belum ada, negara Indonesia juga belum ada, konsep tata pemerintahan Indonesia juga belum ada, tapi mereka punya gagasan yang luar biasa, mendahului zaman. Dan itu tidak lepas dari peran JIB. Dan JIB tidak bisa lepas dari dua kekuatan itu. Dia punya mentor, dan yang kedua, dia punya
ya, dia punya mentor, dia punya guru, dan yang kedua mereka punya buku-buku yang didiskusikan. Ya. Sehingga mentor-mentornya JIB siapa saja? Haji Agus Salim di Jakarta, Syekh Ahmad Sorkati ya di Jakarta, lalu di Bandung ya, itu kemudian Tuan Hasan, Ahmad Hasan. Dan itulah yang saya kira tradisi mulazamah itu yang melahirkan kekuatan orang-orang hebat. Hari ini kan banyak anak-anak muda dengan mengandalkan gelar akademis, lalu mereka kehilangan mentor, akhi. Kehilangan mentor. Kita ini hari ini kehilangan mentor. Padahal banyak mentor-mentor kita yang sampai sekarang masih bisa kita bisa lihat, masih dapat kita bisa rasakan. Ya, banyak mentor-mentor kita yang masih kita bisa datangi lah. Tetapi kadang kita menganggap ilmu itu hanya ada di bangku kuliah, dan kita menganggap ilmu itu hanya kadang ada di perpustakaan. Di luar sana kadang kita tidak menganggap ilmu. Itulah pentingnya ilmu belajar di luar sekolah, di luar kampus, yang itu ilmu itu kita dapatkan dari guru-guru yang luar biasa. Sehingga para kawan-kawan yang dimuliakan Allah juga kemudian para memuar para tokoh-tokoh, para pejuang kita. Ya. Mereka itu bicara bagaimana Tan Malaka saja, ya, bicara Indonesia itu tatkala dia ada di negeri jajahan. Ya. Lalu ada orang Pariaman. Nah, ini ada bukunya nih. Ini bukunya bagus, luar biasa. Ini namanya Dahlan Abdullah. Ya, dia adalah bapak kebangsaan Indonesia. Ini bukunya bagus. Kenapa? Karena dia salah satu orang Indonesia yang bicara ya Indonesia di negeri penjajah. Tatkala kita sedang dijajah oleh Belanda, ya, dulu kan Indonesia belum ada. Adanya namanya Hindia Belanda ya. Dia bicara tentang kita ini harus merdeka. Kita ini harus berdaulat, dan dia bicara itu di negeri penjajah, di negeri Belanda. Dan dia adalah aktivis Perhimpunan Indonesia. Jadi dia baca tentang apa itu nation, apa itu bangsa, ya, apa itu kemerdekaan, ya, apa itu kemudian daulat, kedaulatan, ya. Dan kesimpulannya adalah apa? Kita harus merdeka 100%. Akhirnya walaupun kita belum merdeka negara dan belum ada Indonesia, ya kami pakai nama perhimpunan kami, tempat berdiskusi kami, diskusi literasi, diskusi pergerakan kami dengan Indis Party. Ya, yaitu dia namakan Perhimpunan Indonesia, dan itu di negeri penjajah Belanda gitu. Ya, makanya Sumpah Pemuda ini ya, kalau kata Taufik Abdullah, Perhimpunan Indonesia itu lebih besar ya, dahsyatnya daripada Kongres Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena anak-anak muda yang kuliah di Belanda seperti Sukiman, Wiro Sanjoyo, Dahlan Abdullah, ya, lalu kemudian Bung Hatta, ya, dan sebagainya, mereka harus teriak ya, Indonesia ya, di negeri yang sedang menjajah Indonesia. Nah, itu saya kira ya kekuatan literasi. Dan itu percakapan luar biasa loh. Orang-orang Perhimpunan Indonesia itu, mereka kemudian bukan hanya diskusi, mereka itu punya mentor. Nah, mereka punya mentor. Ya, dan sebagaimana kita dapatkan, seorang Haji Agus Salim, ya, dia juga punya mentor. Seorang Cokro Aminoto, dia juga punya mentor. Ya, bahkan ya di Penele itu, ya, depan kos-kosannya Cokro Aminoto, itu kan ada toko buku dan perpustakaan yang itu sehari-hari Bung Karno nongkrongnya di situ. Makanya Bung Hatta mengatakan, aku rela di penjara asalkan bersama buku. Jadi buku itulah yang kemudian membebaskan jiwa kita. Jadi itu maksudnya Pak Munadi, dan itu juga peradaban-peradaban besar seperti Cordova, ya, lalu kemudian kita bangkit Sultan Muhammad Al-Fatih, lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, itu karena mereka selalu hidup dengan literasi.
selalu hidup dengan literasi. Oke, Ustaz, makasih, Ustaz. Sama-sama, insya Allah kita silaturahmi Pak Munadi, insya Allah. Iya, insya Allah. Oke, tadi ya Pak Munadi jawabannya. Lanjut Ustadz, pertanyaan dari Mas Faisal Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Faisal Anwar. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar kita mudah untuk memahami terjemahan Al-Quran yang pakai bahasa Indonesia? Karena yang saya dapati gaya bahasanya sangat tinggi sekali. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ya, saya kira ya bacanya itu ya Quran dulu, ya Quran bahasa Arabnya. Lalu yang kedua terjemah ya. Apa terjemah apa tafsir ini maksudnya? Terjemah Ustadz, kalau dari pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mudah untuk memahami terjemahan Al-Quran yang pakai bahasa Indonesia? Karena yang saya dapati gaya bahasanya sangat tinggi sekali. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ya, Gitu, Ustadz, baik. Saran saya teman-teman baca tafsir dan terjemah Al-Quran yang itu diterjemahkan oleh Mahmud Yunus. Kemudian dia juga menerjemahkan sekaligus dia menafsirkan. Itu bahasa yang insya Allah mudah. Atau yang kedua, teman-teman membaca terjemah Quran ya, yang ini Departemen Agama. Yang salah satu pentasihnya yang menerjemahkannya adalah Profesor Dr. Hasbi Asidiki. Dan yang paling terpenting, ingat ya, membaca itu, apalagi belajar agama, wabil khusus belajar Quran. Ya, belajar Quran itu kan bukan hanya belajar makhrajul hurufnya, lalu bukan bacaan Quran tahsinnya, tapi kita melakukan tadabbur Quran. Ya, harus bersama guru. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, kalau belajar agama tanpa guru itu akan melahirkan sesat. Itu harus dibimbing. Apa maksud? Karena ada beberapa Al-Qur'an ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat. Ya. Mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat. Nah, wabil khusus yang mutasyabihat itulah yang perlu kita belajar kepada ahlinya. Itu moderator. Lalu jadi saya itu ya baca terjemah Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ya, pertanyaan Atma Wijaya. Izin bertanya Ustadz. Siapa mentor Aminoto? Bisa ini suaranya. Yang ini Erwin bisa di Ya, untuk Iya, Ustaz. tolong di mute dulu. Oke. Baik, dibaca ulang lagi. Nanti setelah ini pertanyaan dari buat Mas Herwin gitu. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu, siapa sih hostnya Cokro Aminoto Ustadz dari Mas Atmaja? Apa mentornya? Ya, mentornya host Cokro Aminoto. Ya, salah satu ya adalah kakeknya ya. Kakeknya Cokro itu adalah ulama. Jadi kalau teman-teman baca bukunya Amels, Cokro Aminoto, biografi Cokro Aminoto itu. Nah, ini nih. Ya, ini saya sarankan teman-teman baca buku ini. Ya, host Cokro Aminoto, Hidup dan Perjuangannya. Ini disusun oleh Amels. Amels ini adalah muridnya tokoh-tokoh syarikat Islam. Ya.
dan dia kemudian jadi aktivis Masyumi orang Aceh dan yang punya toko buku Bulan Bintang. Nah, salah satu kakeknya. Nah, biar lebih jelas dan menjadi penasaran siapa guru-gurunya Cokro, bisa cari buku harganya 60.000 ya. Itu biografi perjuangan Cokro Aminoto yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar. Nah, itu lebih jelasnya. Jadi biar antum penasaran ya. Jadi saya itu biar jadi lelaki penasaran dan lelaki yang membuat penasaran orang. Nah, itu antum cari buku itu. Siapa-siapa guru Cokro dan genealoginya Cokro, dia belajar ke siapa, ya kawan-kawannya siapa saja. Tapi salah satu ya Ana sampaikan gurunya Cokro itu adalah kakeknya. Dan kakeknya ini punya terah hidup dalam dunia pesantren dan dunia Jawa yang sangat kuat dengan kejawaannya dan keislamannya. Itu Ahi. Ini rekomendasi karena Cokro itu dia baru menyampaikan gagasan-gagasan. Belum katakanlah menjadi perjuangan Islam secara struktur. Lalu kemudian dikuatkan oleh Haji Agus Salim. Makanya teman-teman kalau baca bukunya Cokro, judulnya itu Islam dan Sosialisme. Itu bisa kita dapatkan pemikiran utuh Cokro Aminoto itu pemikiran gimana. Dan dia mendapatkan buku-buku bacaannya itu dari mana aja. Begitu ya. Begitu ya Mas Atmaja, biar penasaran kata Ustadznya. Jadi cari bukunya nanti bisa mengetahui siapa aja gitu. Lanjut tadi karena Mas Herwin sudah bertanya, untuk informasi buat teman-teman, kita selesainya 21.30. Insya Allah masih buka 2 pertanyaan lagi. Jadi Mas Herwin 1, terus Mas Syahrul Yaya 1, sama 1 lagi terakhir gitu. Boleh menanggapi Bu Moderator? Oh, boleh. Mas Atmaja silakan. Tadi menarik sekali ketika Muhanizin Ustaz tadi menarik sekali ketika disebutkan mentornya Syukron itu memang langsung dari kakeknya. Tapi sampai sekarang saya belum temukan itu buku yang tadi disebutkan tadi, buku biografinya yang penerbit Pustaka Al-Kausar. Kalau bukunya Ames memang ada, PDF-nya juga ada. Dan tadi juga kalau saya ingin menanggapi terkait tadi Cokron itu belum masuk gagasan secara terstruktur. Tapi kalau saya membaca semua karyanya, itu puncak pemikirannya itu ada pada bukunya Memeriksa Alam Kebenaran. Nah, itu buku itu adalah pidato beliau di Kongres Young Islamic Bond di Jakarta tahun 1928 gitu. Jadi gagasan utama yang saya temukan itu adalah di sana gitu, bukan Islam dan sosialisme tadi gitu. Karena di sana itu dia mulai merefleksikan kembali Islam secara makrifat gitu. Islam secara makna, bukan lagi merespon ideologi-ideologi yang ada, tapi fokus kepada agenda Islam secara terstruktur gitu. Mungkin itu sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, ya. Jadi memang kalau kita baca pidatonya Cokro di Kongres Sarekat Islam ya di Sentral Sarekat Islam maupun pidato Cokro di Kongres Al-Islam. Di Kongres Al-Islam. Nah, Cokro ini kan menulis beberapa buku utuh ya. Walaupun buku-buku itu bagi saya ada yang sifatnya reaktif ketika misalkan tentang Islam dan sosialisme. Kenapa Cokro menulis Islam dan sosialisme? Karena itu sebagai salah satu reaktif ya, sebahagian orang-orang Sarekat Islam Semarang yang selalu dekat dengan gagasan sosialis demokrat, pemikir-pemikir Eropa. Nah, Cokro ingin menyampaikan Islam ini jauh sebelum orang-orang sosialis demokrat Belanda, Eropa bicara tentang hubungan sosial. Ada juga memang Cokro punya gagasan-gagasan besar, tapi gagasan-gagasan Cokro itu belum secara struktur menjadi satu gerakan yang yang kemudian dituangkan baik dalam
konun asasi atau konun dakhili atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam gerakan partai, ya, termasuk gerakan Sarekat Islam. Ketika Cokro baru kemudian itu struktur lebih masif lagi ketika Cokro bertemu dengan dua tokoh. Yang pertama Haji Agus Salim, ya, karena secara keagamaan Agus Salim mempunyai keilmuan yang lebih dalam dan dia menguasai langsung gagasan-gagasan pemikir-pemikir dunia Islam. Nah, Cokro ini dalam beberapa pernyataan misalkan dari tokoh-tokoh NU seperti kayak Wahab Hasbullah dan sebagainya, Cokro tidak menguasai literatur bahasa Arab. Makanya Kongres Al-Islam itu kan mengutus, ya, salah satunya selain Cokro adalah Kiai Haji Mas Mansur. Nah, tokoh Sarekat Islam yang mengakses, ya, ke literatur Arab, ya kan, dan menjadikan lebih hidup lagi, yaitu di zaman Cokro bersama Haji Agus Salim. Lalu dikuatkan lagi oleh Abdul Muiz. Nah, Abdul Muiz ini lebih kepada tataran-tataran pergerakan. Makanya kalau kita baca tulisan-tulisan Cokro di neraca misalkan, ya, di koran yang Cokro asuh, sebelum ketemu Agus Salim dengan Cokro bertemu dengan Haji Agus Salim, itu nuansa tulisannya berbeda. Itu bisa antum lacak, ya, di tulisan-tulisannya Cokro maupun memuar bagaimana orang yang pernah bertemu dengan Cokro, yaitu Rum misalkan. Rum itu ketika bertemu dengan Cokro, lalu itu bisa cari di buku Bunga Rampai Ajaran Islam. Mohon maaf, Bunga Rampai Sejarah, bukan Rum. Bunga Rampai Sejarah, ya. Bagaimana Cokro, ya, itu kalau kata Rum, ya, justru Agus Salim lah yang kemudian menguatkan Cokro, gagasan-gagasan Islam sebagai perjuangan yang disampaikan oleh Cokro menjadi struktur lagi oleh Haji Agus Salim. Nah, ini misalkan ada tafsir asas, ya, dan program asas. Ini antum bisa baca, dicetak di Bui Tunzok tahun 1932. Nah, ini yang mengkonsepnya Cokro, tapi kemudian yang melakukan struktur dalam gerakan dan menambah mana ayat-ayat yang dijadikan sebagai gerakan, mana yang ayat-ayat ini kemudian dijadikan sebagai landasan perjuangan, yaitu Haji Agus Salim. Nah, ini tafsir asasnya Cokro ini tahun 1932 saya punya. Baik, itu, dan insya Allah kita bisa bertemu nanti Kang Atmajaya. Salam perkenalan. Oke, gitu tadi ya Mas Atma. Siap, Kang. Salam. Karena Soalnya begini, Kang, kalau saya ini tadi terkait buku yang tadi Kang bawa itu, ya, Ustadz bawa tadi, itu saya menemukan di sana Pak Cokro memasukkan perkawinan itu dalam program Tandim, program perlawanan. Ada kan ayatnya di sana. Saya mencoba sedang menulis skripsi tentang perkawinan sebagai siasah, saraf pemikirannya Pak Cokro gitu. Nah, mungkin Ustadz nanti bisa bantu referensi terkait Ya, baik. pembahasan Insya itu. Allah. Terima kasih Mas Atmaja yang sudah menanggapi dan juga bertanya. Pertanyaannya yang terakhir udah 3 ya, dari Mas Herwin, Mas Syahrul, sama yang terakhir Mas Aminun. Untuk Mas Herwin mau bertanya langsung atau saya bacakan pertanyaannya? Bacakan aja ya, berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustadz, izin saya bertanya. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai jika kita memberikan petunjuk ataupun saran yang didasarkan pada bacaan ilmunya yang kita miliki kepada orang yang tidak mau mendengarkan? Saran padahal petunjuk yang kita miliki bersifat positif. Jadi, begitu Ustadz pertanyaannya.
Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai ketika kita memberikan petunjuk atau saran yang sudah didasarkan ilmu yang baik, tetapi tidak mau didengarkan sarannya gitu. Padahal petunjuk yang kita berikan itu bersifat positif. Begitu, Ustadz. Ya, jadi memang ya tugas kita kan hanya menyampaikan, tugas kita hanya mengajak. Ya setelah itu ya kita udah mengajak, udah menyampaikan, ya kita ya berlepas diri lah. Tugas kita ini hanya ngajak, jangankan kita ya, Nabi saja kan tugasnya hanya menyampaikan. Tuh, hanya kemudian tugas kita ya sebagaimana Nabi ajarkan. Nah, sambil yang paling penting adalah kita tidak boleh berputus asa dari ajakan-ajakan kita ya, ketika orang itu belum mengikuti jejak-jejak kita, orang itu kemudian belum mengikuti ide-ide dari positif dari kita, ya tinggal tunggu mainnya saja, tinggal tunggu tanggal mainnya saja orang itu mengikuti jejak kita. Kalau kemudian dia tidak mengikuti ya jejak kita, ya itu bukan urusan kita. Kita tugasnya hanya mengajak, kita tugasnya hanya merangkul, kita tugasnya hanya ya membimbing dia. Setelah itu berdoalah kepada Allah. Allah lah yang kemudian membuka pintu hidayah dan kemauan orang tersebut untuk mengikuti kita. Sebenarnya bukan mengikuti kitanya ya. Tapi kalau kita baca buku Fiqh Dakwah kata Pak Nasir, orang itu bukan mengikuti dai, tapi orang itu mengikuti risalah dai. Jadi yang mengikuti itu risalahnya. Jadi kalau dai-nya salah, ya dai-nya yang harus jangan diikuti. Jadi yang kita itu bukan kitanya, tapi nilai-nilai Islam. Itu dalam hal ini positif, bukan kitanya. Karena kalau kitanya nanti kemudian melahirkan kultus. Nah ini yang bahaya. Nah dari kultus itu melahirkan kejumudan. Dari kejumudan itu melahirkan keterbelakangan. Dan dari keterbelakangan itu tidak akan lahir kebangkitan. Begitu tadi ya. Jawabannya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Mas Edwin. Dilanjut pertanyaan selanjutnya dari Mas Syahrul Yahya. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Syahrul Yahya, izin bertanya. Bagaimana tips dan trik dalam memahami dan mengelola materi menjadi suatu pikiran yang menuju ke arah perubahan berpikir? Terima kasih Ustadz. Bagaimanakah tips dan trik untuk memahami dan mengolah materi menjadi suatu pikiran yang menuju ke arah perubahan berpikir, perubahan pola pikir mungkin Ustaz gitu. Ya, jadi kita harus terbiasa membaca gagasan-gagasan orang besar. Makanya kata Hamka, kita tidak akan pernah menjadi orang besar jika selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Nah, membaca sejarah orang besar ya itu butuh langkah, butuh kesabaran, butuh keseriusan, ya, butuh keikhlasan dalam belajar. Ya. Contoh kalau kita belajar nggak ikhlas, ya akhirnya ujung-ujungnya ya kemudian kita letih. Ya belajar itu butuh keseriusan, belajar itu butuh bimbingan, dan belajar itu butuh ketekunan. Dan para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ya. Menyampaikan satu gagasan yang kemudian kita tuangkan dalam materi, yang kemudian kita tuangkan dalam sebuah gerakan, itu butuh proses, dan itu juga harus diuji dengan berbagai diskusi-diskusi yang kita diskusikan dengan kawan-kawan. Karl Marx itu kan dia kalau baca Karl Marx itu ya, dia baru kemudian punya diskusi lebih banyak lagi ya ketika dia berdiskusi dengan kawannya Friedrich Engels. Karena Karl Marx ini kan tidak pernah mengalami perburuhan, tidak pernah mengalami tentang dunia pabrik, dunia buruh, ya. Dia hanya kemudian sebagai seorang sarjana saja, dan dia pernah mengalami kehidupan masa kecilnya yang tidak bahagia. Lalu kemudian dia juga pernah kehidupan yang dia alami ketidakadilan, ya. Tapi dia belum pernah apa itu ketidakadilan di perburuhan. Nah, baru kemudian ketika dia berteman dan berdiskusi dengan Friedrich Engels, yang dimana Engels adalah ketua buruh dan dia mempunyai sebuah pabrik yang mengelola buruh. Nah, jadi itu baru diuji di situ, diuji, ya.
Tapi kemudian Karl Marx sama Friedrich Engels itu kan baru bicara tentang buruh, bukan bicara kemudian dalam buruh yang kemudian menguasai sebuah kekuatan besar, yaitu negara. Nah, lalu kemudian komunis itu ya berjaya ketika kemudian dalam bentuk politik, ya, di zaman Stalin dan di Lenin, apalagi kemudian di zaman Mao Zedong. Nah, Ustadz kok bicara tentang komunis ya? Nah, ini yang saya kira komunis itu yang harus kita basmi. Jadi jangan kemudian antum komunis bicara adalah haram, tapi apa haramnya komunis itu? Ya, makanya kata Pak Natsir, kita ini tugasnya bukan hanya mengharamkan komunis itu haram. Kalau kita mengharamkan komunis haram, semua orang tahu, kata Pak Natsir. Mulai dari orang bodoh sampai orang pintar pun tahu komunis itu bukan bagian dari ajaran Islam. Tapi apa, kata Pak Natsir, peradaban Islam, konsep Islam, gagasan Islam apa yang kemudian bisa melawan komunis? Gitu. Nah, ini yang saya kira kita harus terjun ke lapangan. Jangan hanya kemudian kita nongkrongnya di perpustakaan, tapi kemudian kita nggak pernah terjun ke lapangan. Begitu juga para kawan-kawan yang hari ini ya sering terjun ke lapangan, tapi tidak pernah membaca. Nah, saya ingin menghadirkan bagaimana dunia filantropis ya, dunia kemanusiaan, ya itu selalu berjalan dengan dunia perbukuan, dunia gagasan, dunia ilmiah. Nah, ini ya yang perlu kita bangun hari ini. Itu Uhti. Terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan terakhir Ustadz dari Muhammad Aminun. Perkenalkan saya Muhammad Aminun S. Arif dari Palopo. Izin bertanya, insyaallah, bagaimana cara menyempatkan waktu membaca buku di tengah keadaan saat ini di mana hampir semua info dan lain hal berada di telepon pintar atau di HP? Terima kasih. Itu Ustadz pertanyaannya. Ya, memang dengan sekarang teknologi canggih, seharusnya orang kan melahirkan kualitas yang lebih baik daripada orang dahulu ya. Justru orang dahulu dengan segala keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, tapi kemudian melahirkan orang-orang hebat. Melahirkan Hamka, Natsir, ya, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ya, dan sebagainya. Ternyata apa yang hilang hari ini? Yang hilang hari ini adalah ketekunan, keseriusan, dan keikhlasan. Tanpa ketekunan itu, orang tidak akan punya hal segala-galanya. Hal segala-galanya akan kita dapatkan karena dari perjuangan ketekunan. Dan ketekunan itu tidak akan artinya kalau tanpa kesabaran. Dan kesabaran tidak akan ada artinya kalau tidak lahir dari keikhlasan yang sungguh-sungguh. Nah itu, sekarang tinggal manajemen kita bagaimana kita belajar. Lebih mudah sekarang belajar. Nah, sekarang kita belajar satu hari, ya, membaca satu hari berapa jam. Saya sekarang satu hari membaca itu 4 jam. Ya, saya membaca satu hari 4 jam. Caranya gimana? Itu sebelum subuh, saya 30 menit. Lalu kemudian sholat subuh, lalu kemudian ba'da subuh, sampai subuh, ya, itu 30 menit. Ya, jadi 1 jam. Lalu kemudian 1 jam lebih, saya olahraga. Lalu kemudian paginya saya baca buku lagi, lalu kemudian menjelang maghrib, ya, dan malam ini saya baca buku 1 jam. Nah, dalam perjalanan itu saya naik kereta, ya, saya naik mobil, ya, di bus, ya, itu saya membaca. Ya. Misalkan saya naik kereta itu membaca buku, sehingga kadang saya selalu di perjalanan tiba-tiba turunnya itu ini kelewat gitu, saking asiknya baca buku. Jadi kita harus dimanapun kita, tidak ada waktu yang kosong, tidak ada waktu yang terbuang begitu-gitu saja. Negara ini butuh antum, negara ini butuh orang yang cinta ilmu, dan negara ini butuh orang yang aksi, ya, untuk menyelamatkan Indonesia dari, ya, penjajahan. Nah, caranya apa? Gimana? Ya kita harus belajar. Kita harus tahu Indonesia itu apa. Dengan caranya gimana Ustaz tahu Indonesia? Ya tahu Indonesia itu harus dengan membaca para pemikir-pemikir, penggagas-penggagas Republik Indonesia, para founding father. Ya, dari situlah kemudian kita akan menjadi pelanjut sejarah.
Nah, gimana caranya? Ya, selalu dekat dengan ilmu, selalu dekat dengan buku. Caranya apa? Antum selama 2 bulan tidur sama buku. Saya sarankan para kawan-kawan ini sebagai penutup, ya 2 bulan antum tidur bersama buku, dan 2 bulan antum sebelum tidur itu buang yang namanya handphone. Maksud Ana bukan handphonenya dibuang ya, nanti benar-benar dibuang gitu. Maksudnya handphone itu ditaruh, ya handphonenya ditaruh bukan dibuang ya. Nah kan kita ini terbalik ya, mau tidur itu handphone, setelah bangun tidur handphone, lalu kemudian keluar barang yang kita tanya ke istri atau ke pasangan atau ke teman, ya handphonenya ke bawah apa enggak, ya HP saja ya kalau sudah baterainya 15 menit 15 baterainya tinggal 15 lagi atau 20 lagi ya, itu kita udah dakdikduk gitu. Nah, tapi kalau kita nggak baca buku, ya itu seakan-akan kita biasa saja. Nah, ini yang saya kira buku itu harus menjadi bacaan. Ya, jadi 2 bulan tidur bersama buku, dan 2 bulan itu buku selalu antum bawa keluar, bawa aja keluar. Karena habit itu akan terbangun kita. Ya, bisa karena kita terbiasa. Nah, kita ini belum bisa. Kenapa? Karena kita belum terbiasa habitnya itu. Jadi ini para kawan-kawan ya, wabil khusus ba'da subuh. Sama antara maghrib ke isya. Itu adalah waktu-waktu saatnya Allah buka pintu ilmu buat kita. Baik para kawan-kawan, itu materi yang kita diskusikan, Ana bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmat untuk kita semua, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah, sajaah, keberanian, dan Allah berikan kita hikmah, ya, kebijaksanaan dalam membaca, ya, dalam melakukan revolusi untuk melanjutkan perjuangan Indonesia ke depan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hadi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat gitu buat kita kayak gitu. Mungkin tadi closing statementnya udah ya sekalian gitu. Nah, buat teman-teman juga saya gitu khususnya dari sekarang kita mulai untuk belajar membaca gitu. Dalam artian rajin membaca hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Karena orang yang pandai yang membaca banyak buku gitu, dia memiliki gagasan yang besar kayak gitu, mempunyai ilmu yang besar kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Alhamdulillah tadi sudah mencapai 50 orang, sekarang hanya tinggal yang 36 orang. Maka dari itu bisa kita lihat ya teman-teman, yang bertahan hanya 36 orang kayak gitu. Yang lainnya gugur di medan kayak gitu. Alhamdulillah, syukur kasiron buat teman-teman semuanya. Selanjutnya kita bisa sesi foto bareng ya teman-teman. Boleh nyalain kameranya mungkin gitu. Supaya kita bisa silaturahim nih ke teman-teman gitu. Kan bisa kelihatan ya mukanya gitu. Jadi kita bisa kenalan juga kayak gitu. Siapa tahu nanti kita ketemu di satu tempat gitu, bisa saling sapa gitu. Oke, untuk sesi foto ini dihandle sama Lutfi ya. Lutfi bisa dengar suaraku? Iya, bisa. Ya. Oke. Terima kasih. Yuk. Silakan teman-teman yang tidak terkendala oleh sinyal bisa di-on-kan dulu kameranya. Tunggu 1 menit. Teman-teman yang belum on cam. Sepertinya sudah. Sudah ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih sekali buat Lutfi juga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join. Alhamdulillah. Saya informasikan kembali
kalau kelas progresif ini diadakan setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu jam 19.30. Maksimal kita mulai jam 19.40-an maksimal. Jadi nanti buat teman-teman yang mau join lagi kelas selanjutnya, karena ini kelas yang kedua, berarti kita masuk ke materi nomor 3 untuk minggu depan. Untuk teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat join pada pertemuan perdana, nanti kami share video recordingnya gitu, buat teman-teman bisa memahami kembali kayak gitu. Dan kajian kedua ini juga kami record, nanti kami upload dan teman-teman boleh nonton kembali kayak gitu. Terima kasih banyak, dan saya selaku panitia dan dari kebijakan publik meminta maaf apabila banyak sekali kesalahan, baik teknis maupun secara langsung pada teman-teman. Semoga dengan adanya acara kelas progresif ini dapat menyambung tali silaturahim kita dan juga dapat menambah wawasan kita tentunya kayak gitu. Terima kasih. Semoga teman-teman belum puas dengan ilmunya, jadi semakin hari semakin besar keinginan untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri. Terima kasih, saya Ana Luciana. Mohon maaf dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti videonya ditunggu ya di grup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Pak. Ustaz. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih KP. Sama-sama, teman-teman. Keren. Muduk.